Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tutorial video editing menggunakan Adobe Premiere Pro. Adobe Premiere Pro adalah salah satu software editing video yang cukup terkenal saat ini dan banyak digunakan oleh para editor profesional. Nah, dalam video ini kita akan mempelajari basic atau dasar dari Adobe Premiere Pro dan semua fitur-fitur yang ada di dalam software tersebut. Materi dalam video ini akan dimulai dari memperkenalkan berbagai macam interface atau antarmuka dari aplikasi Adobe Premiere Pro. Kemudian nanti kita akan belajar mulai dari membuat project, kemudian mengimport aset, selanjutnya melakukan proses editing dengan memotong beberapa klip ya, dan kemudian menyusun dalam bentuk sequence di dalam software Adobe Premiere Pro. Nanti juga akan diberikan materi terkait bagaimana memberikan efek pada video ataupun juga efek transisi dalam sebuah video yang bisa digunakan pada software Adobe Premiere Pro. Nah, jadi video ini adalah video dasar, dan saya akan memandu proses belajar ini dari awal sehingga nanti akan membantu Anda bagi yang ingin terjun dalam industri video editor secara profesional. Baiklah, langsung saja kita mulai proses pelajaran kita dengan video editing menggunakan aplikasi Adobe Premiere Pro. Baik, jadi ini adalah aplikasi ya, tampilan dari software Adobe Premiere Pro yang baru saja dibuka, dan versi yang saya gunakan itu adalah versi tahun 2021 ya. Jadi Adobe Premiere Pro tahun 2021. Jika Anda menggunakan versi yang terbaru itu lebih baik ya, tapi pastikan bahwa laptop atau komputer yang Anda gunakan untuk melakukan editing menggunakan Premiere Pro ini itu sesuai dengan spek yang dibutuhkan oleh Adobe Premiere Pro. Nah, saya menggunakan versi yang 2021 dan tampilan Adobe Premiere Pro ini baik 2021 maupun 2023 ini tidak terlalu jauh berbeda. Hanya ada beberapa penambahan fitur yang pastinya lebih bagus lagi pada versi yang terbaru. Baik, ini adalah tampilan dari Adobe Premiere Pro ya. Pada saat kita dibuka pertama kali software ini dibuka akan menampilkan sebuah interaksi yang menampilkan project-project yang sudah dikerjakan. Nah, di sini adalah beberapa project yang sudah pernah saya buat sebelumnya, jadi akan tampil di sini. Nah, bagi Anda yang baru saja membuka software ini, membuka aplikasi ini, tentu belum ada project-project yang akan muncul di sini. Nah, jadi kita bisa mulai dengan membuat new project ya yang ada di sini, atau membuka salah satu project yang ada di dalam komputer Anda ya. Karena ini adalah proses pembelajaran pertama, maka kita akan memilih new project untuk membuat project baru. Jadi kita klik new project dan selanjutnya kita akan diarahkan pada tampilan ya seperti ini untuk membuat project. Nah, di atas ini kita akan menuliskan nama project dari video kita. Ya, kita akan buat contoh saja. Untuk yang pertama ini, saya akan membuat nama projectnya adalah project 1. Ya, begitu nama projectnya ya, project 1. Kemudian di sini ada location. Location ini adalah tempat di mana kita menyimpan project kita. Ya, jadi ketika kita buat project dalam Adobe Premiere Pro, sebaiknya kita sudah menyiapkan satu folder khusus ya. Kita siapkan folder khusus yang nanti akan kita gunakan untuk menyimpan seluruh aset-aset atau file-file yang akan kita gunakan pada proses pembelajaran ini. Ya, seperti ini. Saya sudah menyiapkan folder project 1 ya pada komputer saya. Kemudian di sini memang sudah saya siapkan ada beberapa file audio, gambar dan video yang nanti akan digunakan proses editing ya. Jadi semuanya akan disimpan dalam satu folder yaitu project 1. Nah, sesuai dengan namanya. Nah, kenapa harus dikumpulkan dalam salah satu folder? Ya, jadi ini adalah salah satu tips untuk mempermudah ketika nanti kita akan melakukan migrasi atau pemindahan pekerjaan. Ya, misalkan saat ini Anda sedang melakukan editing pada laptop Anda. Nah, suatu saat Anda ingin meneruskan editingnya itu di komputer lain, bisa saja kita harus melakukan proses pengumpulan kolek-kolek project. Tetapi itu agak terlalu terlalu panjang prosesnya.
Jadi saya lebih menyukai mengumpulkan seluruh aset itu dalam satu folder, sehingga nanti kalau misalkan saya ingin memindahkan pekerjaan saya ke dalam komputer lain, maka saya hanya mengcopy satu folder project tersebut ya. Jadi tidak perlu saya melakukan tahapan-tahapan lain untuk melakukan pemindahan projectnya. Nah, di sini saya sudah buat satu folder project yang berisi di sini nanti ada file audio, kemudian file image, dan ada file video. Nah, di sini saya pilih di project 1 foldernya. Kemudian untuk yang lain ini biarkan saja, abaikan saja. Ya, jadi kita hanya mengisi dua kolom, ya. Yang pertama adalah nama projectnya, dan yang kedua adalah kita memilih lokasi tempat penyimpanan project kita. Setelah itu kita klik OK, dan kita tunggu beberapa saat sampai nanti Adobe Premiere Pro akan menampilkan tampilan workspace dari project yang barusan kita buat. Kita tunggu. Ya, sekarang sudah terbuka. Ini adalah tampilan dari Adobe Premiere Pro dengan project 1 yang baru saja kita buat. Nah, kalau kita lihat di sini banyak sekali beberapa panel-panel ya, yang mungkin di tempat kalian juga berbeda tampilannya. Tapi yang jelas di sini kita bisa melihat bahwa di atas ini ada menu-menu yang nanti akan menampilkan bagaimana susunan atau bentuk workspace yang nanti akan kita gunakan. Ya, kebetulan di sini pada saat aplikasi saya dibuka, itu langsung berada pada menu graphics begitu ya. Nah, jadi di sini Anda bisa nanti beberapa fungsi-fungsi ya dari workspace ini. Jadi misalkan Anda ingin belajar dulu tentang tentang Adobe Premiere Pro, Anda bisa mungkin menggunakan workspace learning ya, yang di sini sudah terdapat salah satu panel yang berisi tutorial-tutorial yang disediakan oleh Adobe Premiere Pro. Nah, jadi di sini Anda bisa menggunakan workspace ini kalau misalkan memang Anda ingin mempelajari bagaimana cara menggunakan Adobe Premiere Pro melalui video-video ataupun materi-materi yang sudah disiapkan oleh Adobe selaku perusahaan yang membuat aplikasi ini begitu. Nah di sini ada workspace assembly ya, yang digunakan untuk ketika kita melakukan proses penyusunan atau mengimport berbagai macam aset-aset seperti misalkan video, audio ya, atau video begitu, kita masukkan ke sini ya. Kita bisa melakukan manajemen pada proses file-file yang akan kita import. Nah, kemudian ada juga menu editing ya. Di sini adalah menu basic yang sederhana yang biasanya secara default nanti pasti akan dibuka pada workspace editing ini. Nah, dan saya juga sering menggunakan workspace ini untuk proses editing ya, pada saat saya sedang menyusun video yang sedang saya edit begitu. Nah, dan banyak sekali masih ya yang bisa digunakan. Ada color ketika nanti Anda akan berikan color grading pada video Anda. Kemudian ada effects juga ketika misalkan nanti akan memberikan efek khusus pada video Anda. Kemudian ada audio ya. Kemudian ada graphics yang nanti akan digunakan untuk mengolah teks ya, graphics dan sebagainya. Seperti ada motion graphic template ya, atau Mogert, itu bisa juga digunakan di workspace graphics. Nah, nanti kita akan ke sini, tapi sebelumnya kita akan mulai dari basic dulu ya. Kita kembali ke workspace editing begitu. Nah, di sini ada berbagai macam panel ya yang berbeda-beda. Di sini kita akan melakukan penyesuaian. Jadi supaya terlihat lebih rapi dan tidak terlalu banyak menu begitu ya, saya akan sedikit melakukan pengurangan seperti misalkan di sini ya, pada panel sebelah kiri ya, di sini ada source, kemudian ada efek kontrol, ada audio clip, dan kemudian metadata. Mungkin source nanti ini akan digunakan, efek akan digunakan, audio clip ini mungkin belum, jadi bisa di close ya kalau misalkan Anda tidak terlalu mau ribet. Metadata juga jarang digunakan, bisa Anda close kalau misalkan Anda tidak mau terlalu ribet. Tapi kalau menurut saya ini ada 4, ini tidak terlalu banyak mengganggu. Bisa jadi saya hanya tutup yang audio clip mixer saja karena saat ini belum digunakan.
metadata juga saya close. Jadi saya cuma ada dua menu di sini. Ada source yang untuk melihat preview dari klip yang akan kita import ya, dan ada juga efek control yang nanti akan berikan informasi properti dari klip yang kita pilih. Nah, yang di bawah di sini ada project dengan nama project 1 sesuai dengan nama project kita. Kemudian ada libraries, ada efek, dan ada history. Ini saya kurangi saja biar tidak terlalu banyak juga. Yang libraries ini saya tutup. Kemudian juga untuk history ini juga saya tutup. Jadi saya menggunakan hanya project dan kemudian ada effects. Di sini ada timeline ya, yang di sini yang nanti akan kita gunakan untuk menyusun klip-klip atau media yang nanti akan kita gunakan untuk menyusun videonya. Nah, apa yang kita susun di timeline ini nanti akan muncul pada monitor yang ada di panel sebelah kanan ya, atas. Ya, dan ini ada tools ya, tools bar yang berisi dari kumpulan berbagai macam tools yang nanti akan digunakan pada proses editing audio. Dan di sebelah kanan bawah ini ada audio bar yang nanti menunjukkan informasi dari audio video yang sedang kita putar ya. Jadi kalau misalkan audionya suaranya kencang, maka di sini audio barnya akan menunjukkan informasi berapa nilai yang ditampilkan. Baik, itu adalah tampilan antarmuka. Kita sudah memiliki berbagai macam sudah saya jelaskan berbagai fiturnya workspace intermuka dari Adobe Premiere Pro. Sekarang kita akan melakukan import aset ya. Jadi aset-aset yang sudah kita siapkan pada tahapan sebelumnya itu akan kita proses, kita masukkan ke dalam Adobe Premiere Pro. Nah, untuk mengimport aset ya, yang pertama kita akan melakukan, Anda bisa lakukan klik kanan di sini nih pada menu sebelah bawah, kemudian Anda klik kanan dan pilih import. Nah, di sini kita akan memilih mengimport file yang akan kita gunakan ya. Di sini saya sudah memiliki 3 aset ya, ada audio, ada image, dan ada video. Untuk audio ini hanya ada 1 file, kemudian untuk gambar ini ada gambar botol Le Mineral, kemudian untuk video ini ada 2 scene. Scene 1 ini berisi orang menumpah footage air dituangkan ke dalam gelas, kemudian scene 2 ini berisi ada video seorang wanita yang akan minum. Ini adalah aset-aset yang nanti akan digunakan pada praktikum project 1 ini ya. Nah, cara melakukan import project bisa Anda klik filenya, kemudian klik open seperti ini. Nanti filenya akan masuk ke dalam, langsung akan masuk ke dalam project 1 ya. Atau Anda bisa menggunakan import folder kalau misalkan nanti memiliki berbagai macam file seperti pada video ini ya. Anda klik video, kemudian klik import folder. Nah, nanti folder video tersebut akan diimport semuanya ke dalam Premiere Pro. Jadi ini memudahkan kita untuk manajemen file ketika nanti filenya sudah banyak begitu ya di dalam Premiere Pro. Karena kalau cuman 3 atau 2 ya itu sedikit, tapi kalau nanti kalau produksi banyak sekali aset yang kita kelola, itu kita butuh manajemen yang lebih baik untuk menyimpan berbagai macam file aset-aset tersebut ya. Jadi ini diimport. Saya untuk video sudah, kemudian audio saya import folder, kemudian juga saya import lagi untuk yang gambar saya import ya. Jadi sudah ada 3 folder yang saya import ke dalam project 1 ini. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan import aset, kita akan membuat sequence ya. Sequence ini adalah sebuah item ya di Premiere Pro ya, yang nanti akan berisi kumpulan dari klip ya. Bisa jadi itu ada video, ada gambar, ada audio yang nanti akan disusun membentuk sebuah reels begitu ya. Nah, proses pembuatan penyusunan berbagai macam aset tersebut itu dibuat di sequence begitu. Jadi kita harus membuat sequence dulu ya. Jadi sebelum kita melakukan editing, kita membuat sequence. Sequence itu seperti lembar kerja begitu. Kalau misalkan di Microsoft Word kita membuat new document ya, ada lembar kerjanya. Di Excel kita ada spreadsheet namanya.
di Corel Draw atau di Adobe Photoshop kita ada Canvas begitu. Nah, jadi sekuen ini adalah lembar kerja untuk membuat video begitu. Bahasa sederhananya adalah begitu. Ya, jadi kita buat new item, kemudian pilih sequence, dan di sini kita pilih ukuran dari sequence kita. Nah, ini tergantung dari output yang kita inginkan. Ya, jadi kalau misalkan kita ingin membuat untuk kebutuhan televisi atau kebutuhan untuk sosial media atau untuk di YouTube dan sebagainya, itu tentu kita memiliki ukuran-ukuran yang sudah ditentukan oleh penyedia layanan ya. Nah, di sini saya ingin membuat sequence dengan ukuran 1080p dengan fps 30 ya, begitu. Jadi di sini ukuran videonya adalah saya buat 1080p dan saya beri nama, misalkan ini adalah sequence-nya adalah liminal ya. Nah, ini adalah tampilan setelah sequence dibuat. Maka di sini langsung di timeline itu akan langsung aktif sequence yang kita gunakan ya, yang akan kita pilih tadi. Nah, di sini ada monitor yang muncul. Nah, di sini berwarna hitam karena memang pada sequence kita ini masih kosong dan belum berisi apapun ya. Jadi semuanya masih berwarna hitam. Nah, kita akan melakukan importing ya. Jadi setelah aset-aset tadi tersebut kita import dalam project kita harus melakukan penyusunan ya ke dalam sequence ya. Nah, yang pertama adalah kita sebelum kita memilih atau sebelum kita memasukkan video ke dalam sequence tersebut, sebaiknya video yang akan kita masukkan itu kita lakukan preview dulu kepada dalam menu source ini. Jadi kita klik dan kita drag ya, kita letakkan di source ini. Nah, nanti di sini akan muncul preview dari klip yang kita pilih tadi ya. Video yang kita masukkan tadi di sini akan muncul dan kita akan melakukan preview. Ya, begini. Ini adalah air ya. Berbentuk slow motion ya. Jadi air yang ditumpahkan ke dalam gelas ya, di pouring begitu ya, dituangkan. Footage-nya adalah seperti itu. Nah, kita bisa lihat yang kedua, ini ada orang wanita minum ya, kita play. Ya, di sini kebetulan ada suaranya, mungkin Anda bisa mendengar begitu ya. Nah, ada dua scene di sini. Ada scene yang pertama adalah wanita minum, kelihatan seperti ini. Yang kedua, wanita ini minum di seperti di stadion, pinggir stadion begitu ya. Nah, kita bisa mengontrol kemajuan klip ini dengan menggeserkan kursor ya yang ada di sini. Kita geserkan maju ke kanan dan kiri ya. Dan kita langsung akan memilih klip yang akan kita pilih gitu. Nah, di sini saya hanya menginginkan akan mengambil scene yang kedua ini ya, yang wanita sedang minum di pinggir stadion ini, di pinggir lapangan ini yang akan saya ambil ya. Jadi di sini saya akan berikan tanda atau mark ya dengan memilih mengklik simbol mark in dan mark out ya. Jadi di awal ini kita mulai dulu. Misalkan saya ingin mulai dari sini ya, dari sini saja akan kita mulai, maka di sini akan saya tandai mark in ya, dan kita putar sampai batas mana yang ingin kita ambil. Oke, batas di sini saja. Saya lanjutkan mungkin ya, saya ingin sampai batas ini. Batas ini saya inginkan, kemudian tandai mark out. Nah, setelah itu kita sudah memiliki batasan mengambil klip yang akan kita tarik ke dalam sequence. Nah, di sini ada pilihan. Kalau misalkan kita hanya ingin mengambil gambarnya saja, mengambil video, maka kita drag icon video ini, kita drag dan letakkan, tarik ke dalam sequence yang ada di bawah di sini. Ya. Nah, ini ada muncul peringatan seperti ini. Pilih saja keep existing settings karena kita ingin mempertahankan sequence yang kita pilih. Ya.
Begitu kalau kita ingin mengambil gambarnya, videonya saja, atau kalau Anda ingin mengambil audionya, maka tinggal diklik icon drag audio only ini, maka di sini kita letakkan di track audio, ya, yang muncul hanya audionya saja. Tetapi kalau Anda ingin mengambil dua-duanya, video dan audionya, Anda klik, Anda drag videonya ini, ya, dari gambar video ini Anda drag dan letakkan pada track yang diinginkan, ya. Jadi ada 3 pilihan, Anda bisa mengambil videonya saja, mengambil audionya saja, atau mengambil dua-duanya. Nah, ini kalau misalkan sudah diambil di sini, sekarang sudah muncul di monitor nih, ya, apa yang kita ambil tadi. Nah, jadi kalau kita play, yang pertama ini hanya ada gambar, ada video saja tanpa ada suara, karena memang itu yang kita ambil tadi. Dan selanjutnya pada yang di sini itu hanya muncul audionya saja, tidak ada gambar, karena memang kita hanya mengambil audionya saja. Dan yang terakhir di sini itu ada gambar dan ada audio. Baik, begitu kira-kira cara mengambil klip, ya. Jadi ini saya ulangi, saya delete, saya buang, ya, begitu, clear. Jadi Anda ketika ingin mengambil klip, ya, jadi Anda tandai dulu dengan cara menggunakan mark in dan mark out untuk membatasi bagian mana klip yang akan diambil, ya. Kemudian Anda drag dengan cara memilih apakah videonya seperti ini, apakah audionya, ya, apakah audionya yang diambil atau audio dan video kita ambil. Begitu cara mengambil klip dari sebuah video. Nah, di sini saya hanya ingin mengambil gambarnya saja, videonya saja kita ambil di sini. Jadi saya letakkan, saya tarik ke dalam track V1, ya. Jadi ini namanya track, ya. Sekuen ini terdiri dari berbagai macam track, ya. Track V1 ini adalah, maksudnya ada track video 1, track video 2, dan track video 3, dan seterusnya. Kalaupun Anda ingin memiliki berbagai macam, ingin menambahkan berbagai banyak video begitu, ya, Anda bisa menambahkan track dan juga bisa menghapus track yang tidak digunakan. Nah, di sini, ya, videonya sudah ada, sudah diambil. Kemudian saya ingin menambahkan scene kedua adalah air yang dituangkan ke dalam gelas seperti ini, ya. Air yang di pouring, ya, dituangkan. Oke, saya akan mulai dari awal saja, dari ketika masih setengah. Kemudian sampai di sini saya ambil mungkin tidak terlalu lama, ya, di sini. Kemudian di sini saya buat mark out, tandai di mark out. Kemudian saya tarik juga gambarnya, videonya saja. Jadi hanya ada video, 2 video, ya, belum ada audio, ya. Jadi ini hanya orang minum, wanita sedang minum air. Kemudian pada scene kedua itu adalah air yang dituangkan ke dalam gelas. Nah, dan saya ingin yang ketiga, scene yang ketiga itu adalah gambar. Ini adalah gambar lem mineral. Kalau kita lihat seperti ini berwarna putih. Ini saya letakkan di terakhir, ya, di scene di terakhir. Nah, kalau kita lihat di sini pada video yang pertama ini gambarnya penuh, tapi di video yang kedua ini gambarnya kecil. Kenapa begitu? Karena memang resolusi dari video footage yang ini, footage yang kita pilih ini tidak memiliki resolusi yang sama dengan sekuen yang kita buat tadi, ya. Jadi untuk mengatasi perbedaan resolusi antara video dengan sequence, kita bisa melakukan pengaturan, ya. Jadi kita bisa klik pada videonya, kemudian klik kanan, ya, pada track ini dan pilih scale to frame size. Maka kita akan melihat bahwa video yang tadi yang kecil itu sekarang sudah sesuai dengan ukuran dari sequence yang kita pilih. Nah, yang di sini mungkin saya tidak ingin melakukan scale penuh, tapi saya ingin mungkin lebih besarkan saja scale ukurannya, tapi tidak terlalu penuh. Jadi
di bagian kita klik di videonya, kemudian pada efek kontrol di sini ada motion, dan pada scale ini nilainya bisa kita naikkan ya sampai dengan ukuran yang mungkin kita inginkan. Mungkin cukup sampai di ukuran 260 ya, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penambahan audio begitu. Ya, jadi kita akan melakukan penambahan audio. Oh ya, kita bisa melakukan ukuran ketika kita kesulitan melakukan editing pada sekuen kita bisa memainkan scroll pada mouse kita ya, dengan menekan tombol Alt untuk melakukan scroll up dan scroll down, sehingga kalau misalkan kita scroll up, nanti ukuran dari klip ini ya itu akan lebih memanjang, sehingga kita lebih mudah dalam proses editing ya. Kalau kecil seperti ini kan tentu kita kesulitan ya untuk proses editingnya. Nah, jadi ini adalah kita bisa lakukan adjustment ya untuk mengatur tampilan dari timeline, sehingga kita memudahkan kita untuk proses editing. Baik, sekarang proses audio ya. Jadi di audio ini saya tadi sudah menyiapkan ada audio suara gelas suara air yang dituangkan di dalam gelas. Jadi ini sekarang kita bisa preview dulu ya, kita preview suaranya, mungkin Anda mendengar suaranya ya. Ya, di sini saya mengambil klip yang di sini saja, yang agak besar sepertinya suaranya. Ini saya tandai mark in, mark out ya. Di sini sudah dapat. Sekarang saya tarik ke dalam air yang sedang dituangkan tadi, gitu. Ya, ini kosong, tidak ada suara. Sepertinya airnya habis, tetapi di dalam gambar itu masih ada audio, masih ada orang menuangkan air ya. Jadi untuk mengantisipasi kekosongan suara ini saya copy lagi, saya tarik lagi, dan saya letakkan di track kedua ya, dan saya atur supaya di durasinya itu tepat begitu ya. Tinggal digeser ya, digeser-geser saja. Jadi sekarang agak panjang suara air gemericingnya. Ya, sedikit lebih baik daripada mungkin kosong begitu. Kalau mau Anda ingin panjang sampai akhir, bisa Anda copy saja ya. Seperti ini, Anda copy ya dengan cara menekan tombol Alt pada keyboard, kemudian klik dan drag klip Anda, maka nanti Anda sudah akan mendapatkan copy dari audio yang tadi dipilih. Ya, begitu untuk mengcopy dari klip audio. Nah, sekarang kita melihat bahwa di sini ini masih kelihatan mengganggu karena belakangnya hitam tapi botol le mineralnya itu ada background warna putih begitu. Jadi kita akan antisipasi dengan membuat background dari le mineral ini semuanya berwarna putih ya. Jadi caranya ini Anda buat ke atas ya, buat ke atas, naikkan kepada track video 2. Kemudian Anda buat di sini sebuah color mate ya. Jadi pada project ini Anda klik yang new item, kemudian pilih color mate dan pilih di sini oke saja, kemudian pilih warna putih, tulis saja color mate putih ya, tidak apa-apa, kemudian klik OK. Selanjutnya ini kita drag dan kita letakkan di bawah le mineral ini ya. Jadi sekarang kita melihat bahwa le mineral tersebut sudah menjadi berwarna putih begitu ya, tidak lagi mengganggu seperti agak aneh begitu ya, hanya putih kecil sedangkan backgroundnya hitam. Sekarang kita samakan backgroundnya berwarna putih. Nah, di sini paling tidak sekarang kita sudah memiliki susunan video yang sudah terlihat informasinya, walaupun mungkin masih kasar dan belum begitu baik.
tapi paling tidak ini sudah kelihatan, sudah menggambarkan bagaimana sebuah video ini disusun dari memilih beberapa klip video digabungkan dengan video yang lain, dan kemudian juga diberikan audio, efek audio, air ditumpahkan, kemudian ada gambar juga kita padukan di akhir. Nah, sekarang sedikit untuk mungkin lebih baik kita berikan background ya, background dari iklan ini ya, jadinya seperti video iklan nih. Kita akan berikan background ya. Pada tadi kita mendengar bahwa saat ini kita putar itu dengan ada backsoundnya ya. Jadi ini saja kita ambil semuanya. Kita ingin ambil semuanya, tetapi karena ini sudah kita tandai, kita buang dulu tandanya, mark in dan mark outnya ini kita buang dulu dengan cara klik kanan, dan kemudian Anda pilih clear in dan out. Ya, jadi kita sudah bagian yang kita seleksi tersebut sudah kita buang. Sekarang audio ini akan kita letakkan pada track audio. Ada track di sini ada track audio, ada 3, ada A1, A2 dan A3. Tetapi semuanya sudah penuh kepakai oleh efek dari suara ini, ya, efek dari suara air tumpah tadi. Ini bisa diakali dengan cara menambahkan track audio baru, add track, ya. Jadi di sini sudah ada track audio. Tapi saya tidak mau kebanyakan, jadi saya pikir ini di sini kosong nih, audio 1 ini suaranya juga cuma sedikit. Jadi ini saya kurangi, dan ini yang audio yang ketiga ini saya naikkan ke atas. Jadi bentuknya tidak terlalu banyak makan track. Nah, jadi yang track A3 ini bisa saya isi dengan audio dari background. Ya, saya tarik audionya, ya, saya tarik dan geserkan, disusun dari awal. Maka sekarang terlihat, sekarang sudah ada background. Ya, sudah jadi, minimal sudah kelihatan bahwa ini adalah bentuk iklan dengan ada kombinasi video, audio, dan juga gambar yang tersusun membentuk sebuah gambaran iklan begitu ya, kurang lebih seperti itu. Walaupun mungkin ya kurang real begitu ya. Perempuannya minum botol yang diminum oleh ibu ini tidak sama dengan botol mineral, dan juga tidak mungkin korelasi antara air minum harus dituang ke dalam gelas ini juga belum nyambung, tapi ya nggak apa, ini hanya sekedar latihan saja. Jadi walaupun mungkin tidak baik, tapi it's okay, ini untuk membentuk sebuah iklan begitu ya. Nah, kemudian seperti biasa dalam sebuah proses editing, kita akan menambahkan transisi sehingga proses perubahan dari satu video ke video yang lainnya itu sedikit smooth. Nah, saya akan memperkenalkan efek transisi dalam sebuah video. Baik, dimulai ketika Anda ingin memberikan efek, maka di panel sebelah kiri ini ada effects namanya, ya, ada effects, dan di sini ada dari preset, kemudian lumetri, audio effects, audio transition, video effects, dan video transition. Dan sekarang saya akan fokus ke pemberian efek pada video transisinya. Jadi kita di video transition ini banyak sekali efek-efek ya yang sudah disiapkan oleh Adobe Premiere Pro. Cara menggunakannya tinggal Anda buka efeknya. Misalkan di sini saya mengambil di sini ada flip over nih, di bagian 3D motion ada flip over. Tinggal Anda klik dan tarik ke dalam bagian awal atau akhir atau pertengahan dari sebuah klip. Ya, misalkan letakkan di awal klip seperti ini. Maka sekarang kita bisa melihat ada efek transisi dari video tersebut. Ya, seperti itu ya. Untuk mengembalikannya tinggal Ctrl Z untuk mengembalikan, mengulang lagi. Kita coba ambil efek yang lain, misalkan di sini ada page fill. Page fill ini kita coba letakkan di tengah-tengah antara klip. Ya, kita letakkan di sini. Sekarang kita lihat. Ya, jadi kelihatan ada semacam kayak kertas disobek, ditarik gitu ya dari pojok sebelah kiri ya.
kembali Ctrl Z untuk menghilangkan efeknya. Kita coba yang lain, ada di sini ada slide, ada push di sini. Kita coba geser, letakkan di tengah-tengah di sini. Ya, itu adalah efek-efek push. Nah, jadi begitulah cara meletakkan efek transisi. Jadi efek ini, efek video transisi ini harus kita letakkan bisa di awal dari klip, di pertengahan klip, atau di akhir klip. Ya, di sini saya ingin untuk di awal ini saya ingin memberikan efek dissolve, saya akan memberikan efek deep to white di awal video. Momen ini saya letakkan efek deep to white, maka di awal video ini dari gelap akan menampilkan seperti flash warna putih begitu ya di awal, dan seterusnya. Dan di tengah ini saya ingin memberikan efek cross dissolve. Di sini juga saya berikan cross dissolve di tengah-tengah. Ya, kalau kita melihat sekarang agak ada keanehan ketika proses transisi dari gambar ya, dari scene ini ke gambar ini akan ada sedikit keanehan. Di sini saya akan antisipasi dengan cara ini bagian dari lay mineral ini akan saya tarik dulu ke belakang ya. Saya letakkan dulu di sebelah ya, saya drag dari awal. Jadi dia munculnya itu setelah transisi dari putih ini habis begitu ya. Nah, tapi ini juga belum kita berikan video transisi. Jadi munculnya langsung tiba-tiba gitu ya, ujuk-ujuk langsung ujuk-ujuk muncul ya, agak kurang smooth. Nah, jadi ini akan kita coba berikan efek sehingga kemunculannya ini lebih baik begitu. Kita coba berbagai macam efek. Saya akan coba berikan efek push ya. Jadi push. Jadinya dia akan ya bisa seperti itu ya. Jadi efek si lay mineralnya ini kemudian datang dari sebelah kiri. Ya, atau juga misalkan bisa kita modifikasi, Anda klik pushnya ini, efek transisinya ini Anda klik, kemudian di sini Anda pilih efek control ya, diklik lagi pushnya ini. Nah, dan kemudian juga kita coba modifikasi arahnya ini, kita coba dari bawah begitu, arahnya dari bawah ke atas ya. Maka sekarang kalau kita lihat ya, dia muncul dari bawah ke atas begitu. Dan kita berikan efek untuk turunnya juga. Efek turunnya itu kita berikan ya, berikan efek turun. Pushnya ini kita modifikasi dia dari atas, kita klik lagi ya. Oke, klik tanda panahnya ya, dari atas ke bawah. Jadi sekarang kalau kita lihat ya, muncul dari bawah ke atas dan kemudian dia turun dari atas ke bawah ya, selesai. Nah, pas selesai ini audionya agak kurang baik kita dengar, jadi kita berikan efek pada audio transisinya. Ini kita coba cari audio transition, kita cari, kemudian di sini ada crossfade nih. Di sini sekarang kita coba exponential fade. Ini coba diarahkan, diberikan pada efek audio di akhir. Jadi sekarang bentuknya menjadi ya, ada efek fade out pada audio kita. Ya, jadi kalau kita ulangi dari awal ya, ini kita kembali kita klik go to in ya, jadi untuk membuat kursor ini berada di awal ya. Kemudian ini coba kita maksimalkan ukurannya. Panelnya ini saya coba maximize panel group biar tampilnya lebih besar, dan kemudian kita play. Ya, sekarang kita melihat bahwa video tersebut sudah kelihatan berbentuk ya, walaupun mungkin
secara konten kurang nyambung, tapi sudah kelihatan bahwa ini sudah video yang sudah mendapatkan informasi begitu. Ya, jadi kita kembalikan, kita restore panel group size, dan sekarang kita akan render. Jadi ini adalah sudah selesai, anggap kita sudah selesai, dan sekarang kita render. Cara rendernya adalah dengan cara klik file, kemudian Anda pilih export dan pilih media. Selanjutnya di sini saya pilih match sequence setting supaya memang hasilnya ini sesuai dengan settingan dari sequence-nya. Kemudian di sini ada output name. Anda klik output name-nya, kemudian cari di mana Anda ingin meletakkan hasilnya tadi. Misalkan diletakkan di project tadi, folder project dengan nama leminerale.mpeg, kemudian save. Setelah itu kita klik export dan prosesnya kita tunggu sampai videonya ini selesai. Tergantung dari jenis video Anda dan kecepatan komputer Anda. Kalau misalkan sequence Anda itu memiliki berbagai macam video yang ukurannya besar dan banyak, maka proses renderingnya juga pasti akan lama. Ditambah lagi dengan jika komputer Anda speknya spek standar, maka pasti juga prosesnya akan lebih lama lagi. Ya, selesai di sini. Sudah selesai, ada keterangan your video sudah selesai di render. Ya, sekarang kita akan lihat ya. Sekarang kita akan melihat ya, di project 1 ini ada leminerale.mpeg ya. Sekarang kita coba kita buka menggunakan VLC begitu ya. Video player yang Anda miliki terserah ya. Kalau misalkan ada player yang lain tidak masalah. Ya begitu, jadi sudah kita dapatkan sedikit info video beriklan begitu ya, yang kita buat dengan menggunakan Adobe Premiere Pro. Baik, jadi demikianlah tutorial penggunaan Adobe Premiere Pro untuk dasarnya, bagaimana kita menyusun sequence ya. Kita melakukan importing pada aset, kemudian melakukan pemotongan, pemilihan klip ya, dan kita menyusunnya dalam sequence. Kita berikan audio, kemudian gambar, dan juga kemudian kita berikan efek pada video tersebut. Nah, selanjutnya kita di tahap akhir kita melakukan rendering pada video tersebut sehingga menghasilkan sebuah video yang bisa diputar atau digunakan di platform-platform atau player-player yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, video tersebut nanti bisa digunakan baik di upload di YouTube ataupun di platform yang dibutuhkan. Demikianlah, sampai jumpa pada tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.